Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 5 kosakata baru, seperti minggu-minggu sebelumnya. Apa saja? Simak video ini ya. Yang pertama itu ada sampling. Apa sih sampling itu? Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian akan diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulannya akan dikenakan pada populasi. Nah, selanjutnya ada berbagai macam teknik atau cara sampling yang perlu diketahui. Di antaranya ada simple random sampling, yang kedua ada conversion sampling, yang ketiga ada cluster random sampling, yang keempat ada stratified random sampling. Kemudian untuk kosakata selanjutnya ada time shifting. Time shifting atau sering disebut dengan pergeseran waktu. Nah, pergeseran sinyal dalam waktu ini dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan besaran pergeseran ke variabel waktu dalam fungsi. Sinyal xt dapat digeser dalam waktu dengan menggantikan variabel bebas t dengan t min o atau t plus t0. Di sini untuk t0 disebut sebagai faktor pemindah. Nah, pada time shifting ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu pergeseran untuk ke sisi kanan dan pergeseran untuk sisi kiri. Untuk pergeseran pada sisi kanan ini T min T0. Nah, yang mana bisa kita perhatikan pada sinyal xt seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini kan dari 1 sama 3, dia akan bergeser ke 3 jadi 7. Selanjutnya, jika variabel bebas t-nya diganti dengan t plus t0, maka sinyal akan bergeser ke kiri. Seperti pada contoh ini. Dari min 1 ke 3 akan bergeser menjadi min 3 ke 1. Untuk kosakata yang selanjutnya adalah memori. Apa sih memori itu? Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Nah, fungsi dari memori adalah yang pertama, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga, untuk menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Nah, memori ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada ROM atau Read Only Memory. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. Yang ketiga ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Yang keempat ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Yang kelima ada Cache Memory. Kosakata selanjutnya adalah time scaling. Kita tetapkan xt sebagai sebuah sinyal waktu kontinu. Selanjutnya, Anda tetapkan bahwa yt adalah output dari sebuah proses penskalaan yang dilakukan dengan variabel bebas. Dalam hal ini, waktu t dengan sebuah faktor penskalaan bernilai a, maka hubungan antara yt dan xt dapat dinyatakan di dalam persamaan yt sama dengan xat. Nah, bisa dilihat untuk operasi time scaling-nya.
Selanjutnya, kosakata yang terakhir ada addition. Addition atau proses penjumlahan sinyal seringkali terjadi pada peristiwa transmisi sinyal melalui suatu medium. Sinyal yang dikirimkan oleh pemancar setelah melewati medium tertentu, misalnya udara, akan mendapat pengaruh kanal. Pengaruh tersebut tentunya akan ditambahkan pada sinyal aslinya. Nah, dapat kalian perhatikan diagram blok operasi penjumlahan dua sinyal. Misal, sinyal informasi yang terpengaruh oleh noise atau sinyal lain dari kanal. Maka secara sistematis pada sinyal tersebut pasti terjadi proses penjumlahan, sehingga pada bagian penerima akan mendapatkan sinyal sebagai hasil penjumlahan sinyal asli dari pemancar dengan sinyal yang terdapat pada kanal tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.